Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota kembali menggelar olah tempat kejadian perkara ulang terkait kasus dugaan tindakan asusila yang melibatkan seorang pedagang bakso terhadap wanita muda asal Kecamatan Cipedes, pada Jumat, 7 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna mencari fakta baru serta menguji kesesuaian keterangan antara pelapor dan terlapor terkait insiden yang terjadi pada 19 April 2026 lalu. Perkara ini menyeret Sutarno, 48 tahun, seorang pedagang bakso yang dilaporkan oleh korban berinisial E, 23 tahun. Dalam proses rekonstruksi sebelumnya, tim reskrim belum menemukan unsur pidana yang cukup lantaran keterangan yang diberikan oleh korban dan terduga pelaku masih saling bertolak belakang. Pada proses olah TKP ulang yang merupakan reka adegan ketiga tersebut, kedua belah pihak dihadirkan secara langsung dengan didampingi orang tua serta kuasa hukum masing-masing untuk memperagakan kembali kronologi awal mula kejadian. Kanit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran, menyampaikan bahwa seluruh hasil peragaan dari olah TKP ulang ini akan dikaji dan diuji kembali sebagai bahan pendalaman kasus. Pihak kepolisian belum menyimpulkan temuan akhir maupun merinci adanya fakta baru karena proses pengumpulan keterangan dari kedua belah pihak masih terus berjalan. Hasil komprehensif dari olah TKP ini nantinya akan disampaikan secara resmi untuk melengkapi berkas perkara di tingkat persidangan. Ini memperlihatkan bahwa pihak kepolisian tidak punya keyakinan bahwa terjadi pelecehan. Karena olah TKP sampai 3 kali. Olah TKP sampai 3 kali itu membuktikan bahwa ya polisi tidak punya keyakinan bahwa terjadi pelecehan. Selain itu juga perkara ini itu tidak berdiri sendiri. Perkara ini ditopang oleh perkara penganiayaan. Di dalam perkara penganiayaan, polisi menerbitkan BAP, berita acara pemeriksaan, dan itu dilimpahkan ke pengadilan. Itu kan bukti. BAP itu nanti akan saya lampirkan sebagai bukti bahwa di dalam BAP kasus penganiayaan itu tidak terjadi pelecehan. Jadi akan sangat janggal atau akan sangat masyarakat akan berprasangka jelek terhadap penyidik apabila polisi itu mengeluarkan 2 BAP yang berlawanan. Satu BAP di reskrim, sama-sama di reskrim Pak. Satu reskrim kalau nggak salah ada atau apa, satu sekarang di PPA. Jadi kalau 2 BAP itu berlawanan, itu kami pastikan ada kejanggalan. Yang satu mengatakan bahwa tidak ada pelecehan, yang satu kalau seandainya polisi menerbitkan ini ada pelecehan dan meningkatkan status Mas jadi tersangka, itu akan sangat janggal karena tidak selain di BAP polisi, itu di dakwaan jaksa juga dikatakan tidak ada pelecehan. Jadi kan sangat ironi, namun BAP pertama sampai masuk pengadilan, di dalam dakwaan juga dikatakan tidak ada pelecehan, terus ayeuna ujung-ujung dikatakan ada pelecehan dengan BAP yang reskrim yang sama. Itu lucu. Itu saya pastikan diduga ada kejanggalan, diduga ada pemaksaan untuk si Mas jadi tersangka. Itu aja dari saya. Siap, artinya dari pihak kuasa hukum optimis ya mungkin untuk proses serangkaian yang udah lama ini mungkin untuk ya, bisa optimis karena polisinya bingung 3 kali loh olah TKP. Siap. Namun ayah keyakinan nggak usah 3 kali melakukan olah TKP. Dengan ayana 3 kali olah TKP itu berarti kan polisi yakin. Jadi namun yakin udah dipaksakan. Selain itu juga di BAP anu dikeluarkan ke reskrim dalam perkara yang lain dikatakan tidak ada pelecehan. Di dalam dakwaan pun di dalam perkara yang lain tidak ada pelecehan. Jadi ulah sampai ke ayah main-main dalam perkara ini. Bagaimana tindakan Bapak jika si Mas Parno didesak dijadikan tersangka? Saya akan lakukan upaya hukum pra peradilan dan
lapor kemana-mana lah, pasti naik top. Itu aja. Siap. Untuk olah TKP yang sekarang seperti apa sih? Untuk melihat apa lagi, Bun? Ya, bahwa hari ini kita yang selesai melaksanakan olah TKP ulang terkait kasus PKS. Di mana kita olah TKP ulang ini untuk mengkaji terkait keterangan dari korban itu sendiri, kemudian keterangan dari Berarti ini untuk olah TKP ketiga kali ya, Bun? Kalau dari unit kami kedua kali, yang pertama itu TKP tiket pada saat itu. Mungkin sejauh ini apa yang memang ada fakta-fakta terbaru melihat tadi olah TKP mungkin, Bun? Kalau terkait fakta terbaru nanti kita sampaikan. Kang, tadi ada olah TKP rekonstruksi lagi ya tadi ya. Nah, kira-kira dari kuasa hukum pelapor sebenarnya ada apa lagi nih sebenarnya? Pertama, olah TKP yang dilakukan itu adalah kebutuhan dari penyidik. Itu tentu yang lebih bisa menjawab itu adalah penyidik. Nah, cuman yang kami garis bawahi dari olah TKP yang tadi itu, kami melihat beberapa kali tidak konsistennya terlapor. Dulu ketika pernah dilakukan olah TKP, disebutkan dia menjongkok depan lubang itu, dia tidak membantah. Kemudian ketika persidangan pada perkara dugaan penculikan dan penganiayaan, di persidangan dia menyatakan dia jongkok. Tetapi tadi dia memperagakan dengan cara duduk. Nah, itu kan sudah berbeda-beda. Nah, dan perlu dicatat juga ketika pemeriksaan persidangan perkara yang dugaan penculikan, sama, dia juga tidak konsisten antara berita acara persidangan dengan keterangan yang dia sampaikan di persidangan, itu berbeda. Bahkan kami tunjukkan berita acaranya disangkal oleh dia. Nah, ini jadi ketidakkonsistenan inilah mungkin yang menjadi kehati-hatian dari pihak kepolisian untuk melengkapi berkas. Maju atau tidak maju ke tahap selanjutnya itu kami serahkan ke pihak penyidik. Tapi kami sangat berkeyakinan apa yang dilaporkan oleh kami mewakili bersama dengan korban itu benar terjadi apa adanya. Siap. Terima kasih, Kang. Jadi kami melihat rekonstruksi yang tadi sebelum pelaksanaan seperti ada ketakutan tentang proses pelaksanaan bukan rekonstruksi, gelar reka adegan tadi. Ada ketakutan dari pihak terlapor, harus beginilah, harus begitulah. Kenapa harus takut? Apa adanya saja, buka saja. Itu nggak usah ada yang, ya saya bilang tadi, natural aja apa adanya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi tadi ya sempat hampir tidak jadi gitu, karena ya kami melihat sepertinya ada ketakutan dari terlapor itu. Penyelidikan kasus penculikan dan penganiayaan seorang pedagang bakso di Jalan Cienteng, Kota Tasikmalaya, akhirnya mencapai babak krusial. Tepat pada Rabu, 22 April 2026, Polres Tasikmalaya Kota resmi membuka tabir identitas para pelaku yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Kasus yang bermula dari perselisihan sepele di sebuah warung bakso ini telah berkembang menjadi perhatian luas masyarakat Priangan Timur. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan maraton, 4 orang pria yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kini resmi mendekam di ruang tahanan Polres Tasikmalaya Kota. Polisi menegaskan bahwa para tersangka yang terlibat dalam pengeroyokan pedagang bakso bernama Sutarno adalah pria-pria dewasa. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Herman Saputra, membeberkan 4 identitas tersangka secara rinci. Mereka adalah Muhammad, Gilang Suci Ramdhani, Rifki Taufik, dan Fahmi Zulfikar. Semua tersangka ini diketahui telah berusia di atas 25 tahun.
Identitas ini mematahkan spekulasi awal yang menduga pelaku adalah gerombolan remaja bawah umur. Sebagai pria dewasa, tindakan mereka yang melakukan pemukulan berulang kali hingga memberikan balsem dan abu rokok kepada korban, dipandang sebagai pelanggaran hukum yang sangat serius. Keempat pria ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Pertanyaan besar mengenai apa yang memicu kemarahan sedemikian hebat akhirnya terjawab. Berdasarkan hasil interogasi kepolisian, motif utama para tersangka adalah rasa solidaritas keluarga yang salah arah. Keempat tersangka ternyata masih memiliki ikatan kerabat dengan Elma, wanita berusia 23 tahun yang terlibat perselisihan awal dengan Sutarno. Salah satu dari tersangka bahkan merupakan kekasih dari Elma. Polisi menjelaskan bahwa aksi penyerangan ini bersifat spontanitas. Segalanya bermula ketika Elma dan kekasihnya pulang ke rumah usai berselisih dengan Sutarno di warung bakso. Para tersangka langsung tersulut. Tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemilik warung, mereka langsung memutuskan untuk memberi pelajaran. Penuturan Elma dan kekasihnya menjadi bahan bakar yang membakar nalar sehat para pelaku, hingga mereka bergegas menuju lokasi dengan niat melakukan kekerasan fisik. AKP Herman Saputra menjelaskan bahwa setiap tersangka memiliki peran masing-masing saat kejadian berlangsung. Ada yang berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang memobilisasi para tersangka menuju warung bakso Sutarno, dan ada yang menjadi eksekutor utama dalam melakukan pemukulan dan tendangan kepada Sutarno. Kekerasan ini tidak hanya berhenti di satu tempat. Para pelaku berperan aktif membawa paksa Sutarno dan keponakannya, Fajar, ke kediaman Elma untuk melakukan intimidasi. Peran mereka dalam menggunakan balsem dan abu rokok untuk memaksa korban mengakui tuduhan asusila juga tengah didalami secara spesifik. Pembagian peran ini menunjukkan adanya kerjasama di antara para tersangka dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Kepolisian terus menyusun berkas perkara berdasarkan peran-peran ini untuk memastikan setiap tersangka mendapatkan tuntutan hukum yang proporsional sesuai dengan kadar keterlibatan mereka dalam menyiksa pedagang bakso tersebut. Setelah melewati masa-masa kritis dan pemeriksaan intensif, kabar baik datang dari pihak korban. Sutarno dan keponakannya, Fajar Kristianto, kini telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Meski luka fisik mulai berangsur pulih, trauma psikologis akibat diculik dan dipaksa mengakui perbuatan yang diduga tidak dilakukan tentu masih membekas dalam. Kepulangan mereka diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan mental di tengah dukungan keluarga besar. Sementara itu, nasib Elma, sosok yang menjadi pemicu keributan ini, masih menggantung. Statusnya saat ini masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Menariknya, polisi menyebutkan ada dua laporan berbeda yang berkaitan dengan kasus ini. Elma tidak lantas bebas dari pantauan hukum, penyidik unit PPA masih menelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam memprovokasi para tersangka atau laporan asusila yang sempat ia layangkan. Polisi berkomitmen untuk tidak gegabah, namun tetap tegas jika nantinya ditemukan alat bukti baru yang menunjukkan adanya tindak pidana lain yang dilakukan oleh sosok wanita tersebut. AKP Herman Saputra mengeluarkan pernyataan tegas bahwa jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pelaku lain, pihak kepolisian tidak akan ragu untuk melakukan penangkapan tambahan. Tadi maghrib, intinya ada pembeli dua jajan, cewek cowok. Terus ceweknya kesenggol ku si mas, ketawa apa gimana juga nggak tahu. Cuman ceweknya kan nggak terima, terus marah-marah. Cowoknya juga nggak terima, gitu intinya gitu. Sudah pulang cuman balik lagi bawa rombongan. Berapa tadi ya? Nama pak, pokoknya 4 motor ya. Jam berapa itu teh? Waktu itu? Kisarannya sebelum asar? Enggak, maghrib kalau kejadiannya gitu, tapi yang penculikannya mah bisa. Terus berarti si masnya dijemput gitu atau gimana? Bukan dijemput, Pak, dipaksa dibawa. Dipaksa dibawa. Paksa ya. Tapi di sini udah ditonjokin duluan, dijelasin ke roda, dibawa. Warga ngelihat atau gimana? Ini ditonjok sama palanya. Kepala sama ini ditonjok di kepala. Kalau nggak salah saya cuma nggak tahu, katanya aja nangis. Jadi nggak biasa. Berarti yang dibawa si masnya saja ya? Atau suami si mas sama keponakan yang satu lagi. dibawanya pakai motor apa pakai mobil? Pakai motor. Oh dirempet 3 gitu. Itu warga ada yang ngelereng nggak pas kejadian itu, Mbak? Ada tadi. Tapi emang saking banyak. Emang langsung dibawa gitu, nggak bisa di apa berhentiin. Tadi Mbak melihat banget gitu?
Nggak begitu, saya di atas. Pas yang balik lagi yang bawah itu, saya pas posisi di atas. Kalau ponakan di mana? Di bawah juga. Bawah, cuma pas saya ke bawah udah rame kan. Dia udah nggak ada dua itu. Ada, masih ada. Oh, masih ada. Berarti Mbak melihat pas dinaikin ke motornya gitu. Kalau keponakan usia berapa tahun? Masih 25 lebih lah. Sama cowok kelaminnya? Cowok, Cowok ya. Itu tadi mereka bawa senjata tajam nggak sih Mbak? Enggak. nggak tahu. Orang-orangnya Pas di sini ada kelihatan luka atau Lemas. lemas aja, nggak ada luka apa. Mbak, orang-orangnya yang ngambil kira-kira usia berapa tuh? Terus potongannya Remaja taklim nih. Kampung paling buah-buahan. remaja juga. Oh. Barusan ada telepon dari yang bawa si Mas. Enggak. Kan nggak bawa HP sih masa. Jadi sama saya itu belum ada tanda-tanda. Udah ada tanda-tanda kalau si Mas ada di mana gitu. Nah, sekarang Ada pulang katanya ke benda